Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini saya akan ngebahas atau bukan ngebahas sih sebenarnya sharing juga ya. Sebenarnya saya juga masih kurang-kurang juga dalam ilmu front end ya. Ini cuma sekedar sharing doang sih ya. Jadi pada roundtable yang ke-69 ini kita akan merancang sebuah web landing page menggunakan Bootstrap 4. Nah, Ya. jadi sesi roundtable yang ke-69 ini kita akan membuat halaman landing page ini web dengan studi kasusnya itu abc.xyz nih, yang ini, yang Google. Nah, kelihatan kan? Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh ada navbarnya, yang kedua ada kontennya ini, kontennya, yang ketiga ada footernya. Nah, jadi untuk sesi kali ini kita akan niru-niruin halaman template yang di abc.xyz ini menggunakan Bootstrap 4 ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus dulu install si Bootstrap-nya dulu nih, atau kita buat proyek dulu di sini ya. Misalkan kita hapus dulu nih, kita ulang lagi dari awal ya. Nah, kita buat dulu halaman, ini langsung mulai aja ya, ABC gitu ya. Oh iya, dan satu lagi nih, teman-teman diharapkan semuanya ini udah pada ngerti tentang Bootstrap ya, atau enggak seenggaknya ngerti lah tentang Bootstrap. Biar ke depannya tuh sama-sama enak gitu. Nah, ini ya, kita buat dulu folder ini nih, folder ABC mungkin ya. Nah, dalamnya itu kita buat yang namanya index.html. Gitu ya. Nah, langkah pertama, kalau kita mau menggunakan aplikasi web ini, template Bootstrap ini, atau tools Bootstrap ini, kita buka halaman ini aja. Dokumentasinya ini udah lengkap banget, tinggal buka aja halamannya. Nah, untuk misalnya tuh ada CSS dan JavaScript-nya juga. Nah, copy nih. Copy katanya tuh dia copy pastinya tuh di antara di head ini nih. Copy di antara tag si head ini. Nah, buka HTML 5. Nah, gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ya pastiin aja nih di antara head ya, di antara head ini, di antara tag head ini. Simpan di sini aja kali ya. Nah, paste lagi tuh copy juga yang CSS-nya juga nih. Di ini nih. Sebelum si tag body ini nih. Nah, udah gitu. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu kita refresh aja nih. Buka via live server. Nah, ini kayak gini ya, masih kosong tampilannya, tapi kalau kita lihat nih dia udah ada nih script-nya. Kosong ya tampilannya ya. Jadi kayak gitu. Kalau kita mau install si Bootstrap. Nah, udah gitu kita bagi jadi 3 nih sekarang. Ada ini nih. Sorry. Ini ada ada konten, ini kan konten ya ini yang paling atas, konten apa namanya, navbar. Ada konten yang ini nih, sama yang paling bawah nih, footer yang ini. Begitu ya. Kita sekarang buat dulu yang navbarnya dulu deh. Langsung ke sini ya, buka codingannya. Begitu kita kasih komentar dulu nih. Misalkan namanya landing page. Nah, kayak gini ya. Misalkan kita kasih namanya landing page. Kayak gini. Nanti semua si konten ini tuh masuk di dalam si komentar ini ya, pokoknya gitu ya. Nah, tadi itu dibagi 3 ya. Namanya apa aja? Navbar sama footer ya. Nah, jadi ada 3 ya yang tadi. Ada navbar, ada konten, sama footer ya. Sekarang kita buat dulu di navbarnya nih. Biar mempersingkat waktu, kita cari aja nih di Bootstrap-nya. Kan udah lengkap banget tuh si dokumentasinya. Kita cari nih navbar misalkan. Nah, cari navbar. Begitu cari yang sesuai nih di sini. Misalkan yang mana? Yang aja deh. Nah, ini copy ya. Copy. Udah gitu, paste ke sini navbar.
kayak gitu. Begitu kita lihat nih. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal atur-atur aja nih, samain kayak yang di sini. Misalkan ini alfabet nih. Dia tuh apa nih alfabet? Kita lihat F12 nih. Kita tiru nih ya. Dia tuh alfabet apa nih? Oh, dia itu gambar nih. Dia gambar tuh. Kita ambil aja gambarnya nih. IMG logo ya. Nah, ini nih ya. Nah, ini ya alfabetnya, logo. Itu kita ke sini. Ke codingan kita. Ini ganti nih. IMG-nya. SRC-nya itu diganti sama yang warna tadi. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Oh, masih. Terus dihapus. Terus lihat lagi nih berapa ukurannya. Lihat lagi. Dia ukurannya 100 ya. 100 si tinggi si lebarnya 100, si tingginya 24. Nah, kita atur aja di sini nih. Width-nya 100 ya. 100, height-nya 24. Nah, kalau kita refresh nih. Oh, ini salah. Hapus. Kayak gini ya. Mirip-mirip Pak ya. Nah, sekarang ini ada jaraknya juga nih. Kita kasih padding. Nah, di Bootstrap juga ada yang namanya spacing. Nah, ini nih. Spacing itu jarak antar suatu elemen. Nah, jarak antara suatu elemen itu ada yang namanya margin dan padding ya. Nah, kita sekarang pakainya ya, kalau margin itu kan dia jarak antar suatu elemen, kalau padding dia jarak antar suatu yang di dalam elemen itu. Nah, sekarang kita misalkan mau kasih jarak antar di setiap elemen ini kan. Nah, jadi dikasih jarak nih ini. Nggak kasih padding aja. Kan kayak maunya berapa? Dia tuh misalkan paddingnya berapa? 3. Paddingnya 3. Nah, oke, 3. Nah, kayak gini ya di sininya nih. Nah, kayak gini ya, mirip-mirip lah ya. Nah, mirip. Nah, udah gitu, kita yang ini nih kan. Yang ini kan ya, investor ya. Kita buat aja lagi nih. A, investor. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Yang tadi nih kan, kita bk.xyz nih. Nah, kan dia kayak gini nih. Nah, udah kayak gini kan, agak mirip, tapi dia warnanya biru. Nah, kita lihat lagi nih di sininya nih. Dia warna apa nih? Warnanya kita lihat nih di sini. Dia warnanya ternyata warnanya warna abu tuh, 757575 kodenya. Nah, kita buat aja nih di sini. Buat di sini nih. Kan namanya teks abu kali ya. Teks abu. Nah, teks abu ini kita buat dulu di sini nih. Kita buat lagi kustomisasi. CSS gitu ya. Kita buat style CSS di sini. Buat di sini juga style CSS. Dari akademinya apa saja ya untuk pengembangan produk. Buat teks strip abu. Colornya, warnanya gitu. 75 sama kayak yang nah 75 ya. Gitu ya. Teks abu. Udah. Nah, hasilnya kayak gini, sama ya. Oh, dia agak ini ya. Kurang ke pinggir. Nah, ini aja, strip 3. Save. Nah, mirip Pak ya. Terus ukurannya berapa dia? 18 pixel loh. Pan ada color 7575, font 18 px,
circular box area sans serif itu 8 pixel ya, 18 pixel. Kita buat lagi aja nih text bar misalkan namanya. Juga nih text navbar di style CSS-nya. 18 pixel. Kalau itu save. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sama ya. Nah, udah mirip lah ya. Ini tuh sama. Oh, dia warnanya warna putih ini. Kan ini warnanya warna abu. Nah, dihilangin aja nih. Tinggal ke atas kita cari. Nah, ini background light-nya dihilangin. Background light-nya. Save. Nah, udah hilang ya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang navbar ini udah beres. Kita lanjut lagi ke yang konten sekarang. Nah, di konten ini, nah, ini itu jadi di Google yang di template abc.xyz dia dibagi jadi 2 kolom. Kolom pertama kan yang ini nih. Nah, ini Google kan. Yang ini yang kedua sama yang ini nih, gambar dan ini nih, dadu ABC ini nih. Gimana caranya kita buat 2 kolom kayak gini? Nah, di Bootstrap itu ada yang namanya itu grid. Nah, kita pakai aja nih grid. Kita cari di Bootstrap grid. Nah, grid system. Nah, kita cari nih yang 2 kolom. Nah, ini kali ya. 2 kolom. Kita copy aja nih. 2 kolom kan. Ini. Nah, kita paste di sini. Nah, kayak gini ya. Sama lah ya. 2 kolom. Atau kita kasih warna aja deh biar kelihatan. BG primary dia tuh warnanya jadi biru. Sama BG warning. Ini ya. Nah, ini yang bawah ingin aja kan kita cuma butuh 2. Nah, kayak gitu. Nah, udah ya. Mirip lah ya. Nah, sekarang kita ambil yang gambar ini nih. Nah, kita buka open image new tab. Oh, dia gambarnya agak besar ya. Oh, kita crop dulu aja deh. Nah, crop. Atau kasih ini aja deh. Aja lah ya. Nah, ini kali. Kita resize dulu si gambarnya ya. Kan gambarnya ini enggak ini ada spasi ini kan. Putihnya terlalu besar tuh. Nah. Kita download dulu ya. Save image. Simpan di sini. Di ABC. Nah. Select image. Nah, ke ABC lagi tadi. Nah, ini. Crop image salah. Bukan resize image, di crop aja. Di crop image-nya. Ulangin lagi tadi. Nah, yang tadi ini. Nah, kalau udah kita crop ini bagian mana? Sampai sini aja ya. Sampai sini. Nah, kalau udah tinggal di crop aja nih. Crop. Nah, itu download. Nah, di icon. Nah, buka foldernya. Paste ke sini. Pindahin. Nah, tadi apa? Yang mana tadi? Google icon. Copy.
pindahin ke sini, ke roundtable. Ke sini ya. Kayak gini kan. Begitu sekarang kita panggil kayak mana? Nah, ini panggil aja nih di sini. Ganti ini si text kolomnya jadi gmg. Nah, terus panggil di gambarnya nih. Tadi itu gicon.jpg ya namanya. Tulis aja gicon.jpg. Nah, kayak gini ya. Terlalu besar dia ya. Kita atur aja nih di sininya. Berapa dia? Kita lihat lagi di si alfabetnya. Nah, dia 200 sama 196 ya. Kita tiruin aja. Widthnya 200. Height-nya 96. 6 aja lah di buletin. Kita save, lihat lagi. Nah, kayak gini hasilnya. Oh, hilangin si gambarnya nih, si background-nya nih. Jangan lupa. Yang ini nih. Nah, kayak gini ya. Udah agak-agak mirip dikit lah ya. Nah, udah gitu sekarang kita mau teksnya juga nih. Teksnya itu dia mana? Oh ya, di sini. Kasih is for Google kan. Sama nggak? Oh belum ya. Dia harusnya ke bawah. Biar aja. Nah, bawah. Nah, itu kasih. Oh, kasih tag P lupa sih. Nah, kasih tag P. Terus lihat nih. Ini, oh dia gambar ya. Oh dia gambar. Aduh, gambar. Udah kita cari font aja lah yang lain. Kan kita buka aja ke font Google. Dia soalnya gambar nanti lama lagi. Kita cari aja ke font Google. Udah gitu. Agak lama ya ini. Biar cepet aja nih ya. Kita cari yang gampang aja deh. Misalkan belum muncul ya. Belum muncul. Oh, langsung aja kita atur ini aja dulu ya. Mungkin biar cepat juga. Ininya nih kita kasih size-nya juga ya biar sesuai dengan yang di template ABC-nya itu. Kita kasih teks apa namanya? Teks konten kan. Teks heading konten. Nah, di CSS kita buat di style CSS-nya juga. Nih di bawahnya. Nah, kayak gini. Kan font size-nya berapa? 28 pixel. Nah, kayak gini ya. 28 pixel. Kita save. Kayak gini. Kurang besar ya. Kira-kira aja lah paling berapa ya. Misalkan 30 pixel. Nah, kayak gini. 5 pixel. Udah agak mirip lah ya. Terus ininya warnanya dia warna abu, kayaknya sama deh kayak ini investor ini.
kita panggil aja nih di sini teks abu. Teks abu. Nah, gitu. Nah, sama ya. Udah gitu kita mau ganti nih si fontnya sama, misalkan contoh lah, ambil kasus Roboto nih. Pilih aja Robotonya. Kalau kita mau ngambil template di Google tuh caranya kayak gini nih. Nah, udah gitu pilih si ketebalannya. Ketebalannya dia mau yang berapa aja nih. Misalkan contohnya yang ini 300, misalkan 400, 500, sama 700 aja kali ya. Nah, jadi ini 300, 400, 500 sama 700 nih. Nah, udah gitu pilih yang embed. Nah, di sini ada dua cara kita manggil font di Google Font itu. Yang pertama pakai tag link ini, yang kedua di dalam CSS-nya nih. Yang pertama nih, kita pakai yang pertama aja deh. Tinggal di copy aja. Udah gitu kembali ke codingan kita. Nah, simpan paling atas juga sama kayak si Bootstrap tadi. Jangan lupa simpannya di atas ya, di atas style ini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, udah kayak gitu. Kalau udah di copy, kalau udah di paste, langsung aja nih si CSS-nya copyin ini Roboto. Nah, kayak gitu. Kita buat apa namanya? Si fontnya nih, robot. Kita buat kelasnya nih. Tadi apa aja? Reviewnya kan 300, font weight-nya 300 juga, 100 kali ya, 400 juga, 100 misalkan kayak gini ya, 500 juga, 700. Nah, 700 juga ya. Nah, kembali lagi ke indeks HTML-nya. Terus udah gitu kita kasih si ininya tuh yang Roboto nih. Misalkan Roboto yang 300 dulu deh. Kita cocokin dulu nih. Nah, kayak gini. Kurang tebal ya dia. 400 deh. Kurang tebal. 500. 400 aja kali ya. 400 gini aja lah. Nah, itu ininya marginnya disejajarin sama ini ya, si teksnya nih. Tinggal buat aja nih. Margin left-nya berapa? Ya, 4 di mana? Nah, sesuai lah gini aja. Nah, udah sesuai ya. Nah, gitu kita buat yang ininya nih, si subnya. Copy aja ininya, terus kita cari tahu dulu nih. Dia pakai apa? 7575 ya, sama 18 pixel dia. Nah, kita buat lagi tag P. Nah, kayak gini, pasti aja. Dan kelasnya itu tadi warnanya abu-abu kan, teks abu, dan gitu Roboto dia. Kalau ini kita pakainya yang Roboto aja ya, yang nggak pakai yang circular book itu, yang contoh kasus gampangnya aja lah ya. Itu sesuai kreasi teman-teman aja ya. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Oh, jangan lupa nih kasih juga apa namanya, margin juga, margin left. Nah, sama kayak gini ya. Ininya mungkin 400 kali ya. Save. Kita kasih berapa ya? 500 aja kali ya. Terus text size-nya itu kita buat lagi sendiri 18 pixel. Tekan text size sub konten. Kita paste aja.
Kita buat lagi di CSS-nya. Nah, kayak gini. Kita atur font size-nya 18. Sama kayak yang di sini. Nah, yang di sini. Ya 18 pixel ya. 18 pixel. Nah, samain aja. 18 pixel. Nah, itu kalau itu sesuai teman-teman, koreksi teman-teman itu kalau fontnya mah ya bisa cari juga di Google, di Google. Untuk kasus yang kali ini kita pakainya yang Roboto aja ya. Nah, gitu ada button more-nya juga nih. Button more. Nah, kita kasih ref ya more. Nah, kayak gini agak mirip ya. Terus warnanya tuh dia warna apa dia? Ini warnanya dia warna ini nih. Kita copy aja nih. L1C24 gitu kan. Copy udah gitu kembali lagi ke codingan kita. Terus kita kasih kelas teks merah. Nah, kayak gini. Terus buat deh yang di style CSS-nya. Nah, sama teks merah. Teks merah. Colornya ini yang tadi kita copy. Tadi ini nih. Kita save dengan kita ke ini kita. Nah, kayak gini. Mirip ya. Walaupun fontnya tuh agak beda tapi ya itu kreasi teman-teman lah ya. Terus udah itu ada ininya juga tanda tangan auxiliary page ini nih. Kalau dia gambar, kita buka aja nih gambar. Biar cepat aja kita bisa save juga nih. Save. Nah, udah gitu save. Kita panggil nih di gambarnya di bawahnya nih. Nah, kita panggil namanya apa? Signature tadi ya. .jpg. Dia terlalu besar ininya. Kita atur ulang lagi ya si gambarnya. Dia berapa nih? Dia 440. Kita atur aja di sini. Edit 440. Peaknya ya 80 aja lah. Udah gitu lihat ke codingannya. Nah, kayak gini. Oh, dia kurang ke samping. Nggak sejajar. Kita kasih aja margin kayak tadi. Plus margin left. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya yang namanya margin kayak gitu. Itu tinggal buka aja di sini nih. Di software di webnya si Bootstrap ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita kasusnya yang ini nih. Kita yang ini, yang dadu ini. Kita ambil aja si gambarnya. Nah, kita ambil gambarnya. Mana gambarnya? Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, ini. Kita buka aja. Tadi itu kita buat 2 kolom ya. Buat yang kolom pertama itu kolom yang untuk ini nih. Untuk si ini, si Google ini. Yang kedua untuk yang ini. Sekarang kita baru beres yang ini, yang kolom pertama. Kolom pertama itu kan ini. Udah sama kan? Nah, udah sama lah ya. Nanti tinggal kita atur si ukuran sama spasi-spasinya lah. Itu di akhir bisa.
Nah, sekarang kita fokus aja nih yang kedua, ke kolom yang kedua yang ini. Yang ini. Nah, langsung aja ya. Kita ambil dulu gambarnya nih. Gambarnya kita ambil nih yang ini. Caranya kita klik yang ini. Terus nah, klik ini. Tadi itu mana? Nah, ini. Nah, yang ini. Itu buka open in new tab. Nah, ini. Begitu save. Nah, panggil download. Nah, itu kita panggil di sininya img. Nah, namanya tadi apa? img crop. Nah, aja. Nah, ini ya. Dia ke bawah nih, terlalu besar. Kita atur lagi kayak tadi di gambarnya. Nah, atur lagi. Nah, di sini dia ukurannya 480 si lebarnya, sedangkan tingginya 826. Sedangkan ukuran aslinya tuh dia 713 1227. Nah, kita perkecil aja 480 ya sama 826. Backgroundnya juga nih. Nah, kayak gini. Oh, dia kurang ke kan ya. Kita kasih margin aja. Margin left misalkan. Dia nggak bisa ya, 6 bisa juga ya. Oh ya udah, kita buat aja lagi, kita buat kelas baru lagi untuk ngatur marginnya si gambar yang ini nih, yang kolom kedua ini, karena di Bootstrap itu gambar untuk spasinya dia cuma sampai 5 maksimalnya, jadi nggak akan bisa. Jadi kita harus kustomisasi sendiri nih untuk si marginnya. Nah, kita atur aja nih, kita kan misalkan margin margin kolom 2 misalkan. Nah, ini kolom kedua ini kita buat lagi di style setnya. Nah, kayak gini. Kita atur nih marginnya. Margin left, misalkan berapa aja. So, kurang nih. Ini terlalu ke sini ya. Kasih 180 aja deh. 50. Oh, ya. Baik aja kali ya. Kita kasih dipaksain aja biar supaya dia ke kanannya tuh secara paksa aja nih. Ya. Sampai dia posisinya harus absolut. Position absolut. Jadi kalau absolut itu di posisinya itu dia enggak ini. Jadi bisa kemana aja. Kan dia si posisinya itu dengan yang kalau tadi. Nah, kita posisinya absolut biar bisa kemana saja. Betul nih. F 100. Saya apa ya? Oh, kurang kanan lagi. Kurang lagi. 70. 60. Nah, udah segini aja kali ya. Udah mirip. Sesuai, bisa teman-teman coba juga ya. Ini 90. Nah, ini aja lah. Nah, udah itu kita atur si. Nah, ini jaraknya kan agak tinggi juga nih. Nah, kita atur juga nih di sini. Di index.html-nya. Nah, di bagian ini. Kita kasih nih, nah ini kita kasih margin top ya, margin top 5 kali. Nah, ke bawah. Nah, udah paling gini ya. Oh, kurang ke bawah lagi dia.
Kan kita kasih berapa? R aja deh. Nah, kayak gini. Ini lah ya. Oh, ini terlalu besar. Kita berkecil aja lagi gambarnya. Misalkan 180. Udah buat konten nih, sama kan? Udah sesuai dengan yang di sini. Yang tadi itu kan kita buat pertama, kolom pertama yang ini nih. Yang ini tuh dia scriptnya yang tadi udah kita bareng-bareng. Yang ini kan. Yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, yang ini nih. Dari sini sampai sini nih. Kita kasih kolom 1 aja deh ya, biar gampang. Kolom 1. Nah, kolom 1. Kasih kolom 2. Ya. Di kolom pertama dia tuh isinya ya is for Google ini. Yang kedua dia isinya gambar yang dadu ini. Ini udah kan? Yang pertama ini. Kedua is for yang kedua itu gambar yang si dadu. Udah ya, udah sampai sini sekarang. Kita tinggal atur nih yang terakhir di footer. Footernya ini gampang, kita tinggal samain aja nih sama yang di atas, sama yang di navbar. Kita copy aja ini masih navbarnya. Navbar aja nih juga sih. Nah, kita bagi juga di sini nih. Paste. Nah, kayak gini. Save, kayak gitu lihat ininya. Kayak gitu. Bentar, ini hapus. Nah, kayak gini nih. Oh, ini kurang ke kiri ya. Gara-gara ini. Kita atur lagi aja ininya. Ininya berapa? Nah, jadi kali ya. Udah mirip. Nah, begitu. Warnanya nih warna abu ya. Kasih aja nih. IG like. Nah, ini. Terus diganti ininya cuman satu nih alfabet nih. Terus ininya hilangin. Ini aja. Coba balikin aja. Nih, terus ini hilangin. Sama aja. Ini hilangin aja kita. Nah, kayak gitu. Oh, ini belum ke kanan ya. Kita kasih aja nih ininya. Out right. Biar dia ke kanan. Oh, dia nggak ke kanan ya. Out right. Kita kasih ya, teks aja deh lah. Dia soalnya kan bukan gambar juga ya. Dia teks. Dia teks. Kita lihat dulu. Teks aja deh. Alfabet. Terus teks. Baik. Oh, sini. Teks right. Nggak mau ya.
Oh, ininya dia daftar brand. Nggak mau ya. Kelas. Mau juga ya. Oh, try aja kali. Nggak mau ya. Kalau nggak mau kita kasih ini aja deh. Kasih X aja deh. X. Justify and N. Nah, dia mau. Jadi deflex itu tuh dia fungsinya, kelihatan nggak ini? Ya, masih jelas. Ya, itu fungsinya untuk sama kayak apa namanya? Kayak kolom tadi, kayak grid tadi, tapi dia udah secara otomatis gitu gampangnya. Nah, kita yang tadi itu kan kita pakai yang deflex, yang ini nih, deflex justify content end kan dia. Nah, dia tuh pakai yang ini nih. Nah, justify content end yang kedua nih. Nah, dia tuh langsung di sebelah kanan tuh. Jadi udah secara otomatis, nggak usah buat lagi kayak tadi kita buat dua kolom itu tuh. Nah, ya aja kan tadi udah sesuai dengan yang ini nih. Paste. Nah, sama kan? Ini hapus aja. Ya. Oh, sama warnanya juga nih. Dia warnanya kan warna apa? Warna merah ya. Tadi kan udah kita buat kelasnya. Kelasnya itu kita buat teks merah. Lihat lagi. Nah, udah. Terus di paddingnya juga 3. Nah, kayak gini. Terus apa lagi? Oh, dia Roboto ya. Ini Roboto 400. Nah, udah ya. Udah gitu si hurufnya juga sama, agak besaran dikit. Kita kasih berapa? Kita buat lagi aja teks footer gitu. Terus begitu copy lagi sini. Footer font size-nya berapa? 20 pixel ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi udah agak mirip lah ya. Walaupun nggak dari segi apa namanya? Jarak juga agak beda, tapi ya itu bisa diatur-atur lagi sama teman-teman. Nah, yang penting kan udah agak mirip lah ya seenggaknya. Ini kan judulnya kita niru-niru dari websitenya abc.xyz. Nah, menurut saya ini udah lumayan lah ya. Jadi landing page itu kan dia halaman awal ya, halaman awal si user itu ngebuka suatu website ya. Jadi halaman landing page ini itu kan dia halaman si user ketika pertama kali ngebuka suatu website, misalkan kan kayak Google. Nah, ya itu kan ini landing page-nya ini kan. Nah, ya seperti itu landing page itu. Jadi kita buat halaman awalnya saja gitu. Landing page itu. Nah, kayak kita buka abc.xyz kayak gini, ini kan halaman awalnya, nah, page-nya juga. Terus untuk mengetahui untuk bisa kita terjun atau buat template kayak ini tuh kita tuh harus belajar juga ya dari HTML, CSS sama JavaScript juga. Nah, kalau udah kuasa itu kita langsung bisa terjun ke Bootstrap nih. Yaitu sebuah tools yang mempermudah kita untuk membuat template. Jadi kita nggak usah buat template dari awal lagi. Jadi udah disediain sama si Bootstrap ini. Sebenarnya banyak nih Bootstrap framework untuk front end, framework apa namanya tampilan seperti Bootstrap. Ada juga yang lainnya, ada Semantic UI, ada juga Foundation, Bulma, Materialis gitu. Bisa kita buka juga nih, misalkan kita buka Materialis, ada juga nih. Juga kita buka Materialis, ada juga kan, sama dokumentasinya kayak Bootstrap. Tapi dia tampilannya agak beda gitu.
sama juga nih. Forumnya kayak gimana nya, gridnya sama kayak Bootstrap. Ada juga semantic UI. Nah, semantic UI juga ini ada nih. Semantic banyak sih, tapi ya untuk sesi kali ini kita bakal kita membahasnya Bootstrap nih ya kan. Jadi Bootstrap ini tuh kan udah framework yang udah familiar banget ya, yang dipakai sama orang-orang. Jadi saya buat sesi ini tuh yang udah familiar aja gitu, nggak pakai yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Dan satu lagi kalau mau misalkan belajar front end atau mau ya belajar front end gitu ya, bisa juga kita buka halaman website ini nih, apa namanya, roadmap.sh. Jadi di website ini tuh kita alur belajar si front end nih. Misalkan kita klik front end. Nah, ada front end, ada back end, ada DevOps gitu ya. Nah, kita fokusnya di sini front end misalkan. Kita mau belajar front end nih, misalkan alur belajarnya kemana aja. Kita lihat aja di sini. Nah, masih ya, jadi kayak gitu. Buka aja di roadmap.sh terus klik yang front end. Kalau mau belajar front end gitu, dari awal sampai akhir gitu, jelasnya tuh kayak gimana. Jadi seperti itu, Kang. Oh ya, seperti itu ya, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Jadi ada referensi ya untuk belajar front end nih. Ya. Ada referensi. Iya. Alur front end-nya nih, ya. Jadi pertama kita harus ngerti dulu nih. Ada yang warna ungu nih, rekomendasi juga ini kan. Yang hijau tuh kan alternatif opsi, boleh dilakukan, boleh dipelajari atau tidak. Kalau yang ini ya terserah kalian aja gitu sisanya. Nah, dari sini kan belajar dulu tentang internet, HTML, CSS, JavaScript, terus version control, kayak gitulah, banyak lah ya. Teman-teman bisa buka juga. Tuh, banyak banget lah pokoknya. Jadi antara front end dan back end itu perbedaannya tuh, kalau front end nih, dia tuh ngatur-ngatur si tampilan. Nah, sedangkan si back end, dia tuh kan ngatur-ngatur yang logiknya. Misalkan kita nih buat sebuah aplikasi namanya Gojek nih. Gojek ya. Nah, aplikasi Gojek ini kan dia ada front end sama back end-nya juga. Si back end-nya itu ngatur-ngatur transaksi kayak gitu kan, misalkan transaksi payment dan lain sebagainya, ngatur apa namanya, logik-logik yang kayak gitu. Dia menggunakan database kayak gitulah pokoknya. Nah, si database si apa namanya? Si back end-nya itu tuh dia itu dibuat secara, biasanya nih kalau di Bisa AI dia pakai API gitu. Nanti si API-nya itu diberikan ke front end. Nah, si front end itu kan dia ngatur tampilan nih. Si front end-nya ini mengintegrasikan layanan yang ada di si back end tadi. Nah, yang namanya API, yang namanya API. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau front end itu dia yang ngatur-ngatur suatu tampilan. Nah, tampilannya itu dari UI UX designer biasanya. UI UX designer itu dia jadi dia itu kayak membuat sebuah rancangan mentahnya lah, prototipe-nya. Nah, si prototipe itu dikasih ke front end. Nah, si front end-nya ini dia buat niru-niruin yang kayak tadi saya. Kan kalau tadi saya pakai yang alfabet itu ya, dia tuh udah jadi kan. Sebenarnya di lain waktu saya juga mau ngejelasin gimana caranya kita mengintegrasikan merancang juga yang dari UI UX itu. Tapi kayaknya nggak akan keburu, jadi langsung aja deh pakai yang alfabet.txt aja ini. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kalau front end itu dia yang ngatur-ngatur tampilan kayak ya kayak gitu tadi yang saya jelasin, yang udah kita buat kayak gitu. Kalau back end dia yang ngatur-ngatur logiknya, dan back end sama front end ini nggak bisa terpisah, ya pastilah butuh yang namanya back end buat ngatur si logiknya agar si aplikasinya ini lebih terpakai gitu. Kalau cuman front end-nya doang, ya kita nanti nggak bisa transaksi atau apapun kan. Tapi kalau misalkan ada back end, dia jadi bisa saling terhubung dan bisa ada, dan si tampilannya itu udah ada logiknya juga kalau udah terhubung dengan back end. Nah, seperti itu paling. Sebenarnya nggak usah pandai untuk mendesain sih. Kalau saya juga kan nggak bisa ngedesain nih, misalkan.
saya juga nggak bisa ngedesain sebenarnya. Tapi ya saya mah niru-niruin yang misalkan ini di BCI ada UI UX-nya nih. Nah, UI UX ini tuh kita tinggal niruin hasil dari UI UX-nya orang lain. Kita tinggal ngikutin aja kayak tadi, misalkan yang tadi nih apa namanya? Yang alphabet.xyz. Yang alphabet.xyz ini kan dia saya juga kan ini niruin dari yang orang lain juga. Nah, jadi gitu aja, nggak usah apa namanya? Nggak usah pandai desain juga, yang penting kita udah tahu alur apa namanya, alur front endnya seperti apa, terus cara buatnya kayak gimana, kita tinggal niruin doang sih sebenarnya, nggak usah juga, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalkan bisa itu lebih bagus lagi sih sebenarnya ya. Kalau mendesain itu biasanya kalau mendesain itu biasanya tugas UI sama UX sih, bukan alur front end sebenarnya nih ya. Tapi kadang juga ada di setiap perusahaan yang emang benar-benar kita harus ngedesain si tampilannya juga, kita harus buat si front end-nya juga. Jadi front end itu kita cuman merancang yang dibuat UI sama UX. UI UX itu user interface dan user experience. Ya, jadi UI UX-nya udah udah dibuat sama orang UX itu, terus yang front end tinggal ngiruin aja. Yang kayak tadi, ya kita kan tadi contohnya kan di alphabet XYZ yang udah jadi nih. Nah, itu tuh ya itu kan. Tapi sekarang kita nanti ke depannya mungkin kalau misalkan ada ini, kita nurinnya yang UI UX biar nanti gampang gitu. Ya paling gitu sih. Ada lagi? Mantap, berarti ada juga part 2-nya nih ya Mas Fikri. Ya, part 2-nya. Kalau ada juga sih nanti saya buatin juga untuk Adobe. Untuk UI. Jadi nanti kita download UI UX-nya orang lain, jadi prototipenya emang mentah banget. Udah gitu kita diintegrasikan ke front end. Gimana caranya buatnya kayak tadi. Mungkin seperti itu. Karena biasa kalau pernah saya sering lihat landing page hanya front end aja. Apakah seperti itu Mas Fikri? Ya seperti itu juga bisa disebut iya, tapi bisa juga disebut juga enggak. Soalnya kan ada juga website yang misalkan kayak web profil perusahaan nih, dia kan nggak butuh banget back end kan, nggak butuh logic amat kan, dia cuma nampilin profil perusahaan dia kan seperti apa. Dia saya rasa nggak perlu banget nggak perlu banget logic gitu, jadi cukup front end aja. Tapi di satu sisi kita juga butuh back end dalam arti kita tuh butuh logiknya juga. Kayak tadi nih misalkan aplikasi Facebook, dia tuh kan ada front end dan back end. Gimana cara dia login itu kan dia terintegrasi ke layanan back end. Jadi front end itu tugasnya yang pertama niruin yang udah dibuat, niruin si prototype yang udah dibuat sama UI UX, dan juga mengintegrasikan layanan yang udah dibuat sama back end. Nah, si back end ini kan tugasnya ngatur-ngatur logik kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya cuma web profile doang, ya saya rasa nggak perlu pakai logik kayak gitu. Cuma nampilinnya statik doang, nggak usah dinamis. Tapi kalau misalkan udah sistemnya kayak yang udah logik kan, dia harus terintegrasi dengan back end. Jadi itu tergantung kebutuhannya juga sih. Kalau saya sih dulu biasanya pakai Sublime juga sih. Sublime Text, ada namanya Sublime Text. Dia tuh aplikasinya ringan sih. Ya Sublime Text ya. Sublime Text itu jadi dia aplikasinya yang versi light. Kalau bisa versi light sih biar agak ringan juga. Dia sih nggak terlalu berat kayak VS Code. Ini kayak gitu. Oh ya, seperti Mas. Oke, siap. Yang saya tahu sih Sublime aja sih. Mas, kalau Bootstrap, apakah bisa bikin aplikasi selain bikin web? Ya, yang saya tahu tuh Bootstrap itu dia cuma bisa buat bikin bukan aplikasi sih ya. Dia tuh Bootstrap kan dia ini CSS, HTML ya. Jadi dia tuh framework HTML, CSS dan JavaScript ya. Jadi dia tuh cuma bisa untuk ngedesain untuk web doang. Dia untuk desktop dia nggak bisa sih kalau menurut saya. Yang saya tahu nih nggak bisa, tapi nggak tahu ya. Ya tapi yang saya pelajari itu Bootstrap itu dia cuma ngatur untuk si Bootstrap untuk si web doang. Oh kalau front end tuh biasanya saya belajarnya di ini apa sih namanya? Di siapa namanya lupa. Kalau biasanya itu saya ngikut-ngikut yang coding juga. Kalau YouTube biasanya tuh Mas siapa ya?
yang web Rupas itu tuh. Siapa namanya? Sani Kagali ya? Nah, itu Mas Sani Kagali. Terus juga dari Mas Kuku Handika dari YouTube-nya, misalkan nih kita buka aja deh lah. Kuku Handi juga nih, dia sebagai front end juga sih, bagus. Banyak banget sih sebenarnya. Ya itu mah tinggal minatnya kita aja nyarinya gitu. Kalau buku sih menurut saya belum ini apa namanya, nggak terpaku sama buku sih. Kalau saya biasanya ebook itu juga paling dari ini, dari seminar gitu paling. Dan kalau misalkan artikel-artikel yang menurut saya yang paling bagus gitu, nah ini nih artikel atau video, nah Mas Wit Angga udah gitu dari decoding juga ada. Kalau saya sih biasanya ngelihat referensi atau lihat codingan orang sih, lihat codingan orang, terus cara mereka buatnya juga gimana, biasanya gitu sih. Ini benerin orang lain sih biasanya, jadi sudah terbiasa kita tuh, jadi cepet gitu belajarnya. Atau nemuin proyekan kayak gitu, misalkan proyekan apa kita ambil, terus pelajari lama-lama juga insya Allah bisa kok, kayak gitu sih ya. Kalau saya gitu sih, jadi misalkan ada proyek nih, nah kita ambil proyekan aja kayak gitu sih, ambil proyekan itu kan pasti kan nemu masalah kita cari solusinya kayak gimana, nah itu di situnya.